yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang telah kami nikmati pada malam hari, dan kami kurbankan pada pagi ini. Terima kasih, pagi ini kami diberikan waktu oleh Engkau untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami, Roh Kudus akan berkarya dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu di pagi ini. Inilah doa kami yang kami pohonkan dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Renungan pagi ini akan kita terima dari Injil Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Renungan pagi ini dengan tema kerendahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan satu keteladanan lebih baik daripada sejuta nasihat. Satu keteladanan lebih bermakna daripada sejuta beragam nasihat. Tentu satu teladan yang baik dalam perkataan, sikap maupun perbuatan yang dapat dicontoh akan lebih bermakna daripada ragam nasihat yang tidak dapat dilihat, tidak jelas. Saudaraku, tentu kita setuju dengan makna ungkapan pepatah di atas. Berbicara mengenai keteladanan, pada umumnya keteladanan dilakukan oleh sosok yang dianggap, sosok yang disegani, sosok yang kita anggap lebih tua dan kita segani lebih bagus. Entah itu orang tua atau juga orang yang lebih tua dari kita, atau seorang pemimpin, tokoh atau public figure. Pribadi-pribadi tersebut diharapkan mampu menjadi penuntun sekaligus penuntun bagi orang lain ataupun juga orang-orang yang lebih muda. Saudara, Tuhan Yesus memberikan nilai keteladanan yang begitu nyata kepada para murid-muridnya, yaitu dalam tindakan membasuh kaki. Sebagai guru, Yesus rela melakukan ini pada para muridnya. Tindakan Yesus ini jelas bertentangan dengan kebiasaan pada umumnya pada waktu itu, bahkan juga sampai sekarang, di mana muridlah yang harus membasuh dan melayani gurunya. Namun Tuhan memberikan fakta itu bahwa guru pun harus melayani muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah langkah pelayanan yang bersahaja bukan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menginginkan para muridnya nantinya menjadi pelayan bagi orang lain. Dia tidak menjelaskan tugas pelayanan dengan kata-kata saja, melainkan dengan tindakan nyata yang ia lakukan. Ini berarti Yesus harus merendahkan hatinya bagi para murid dan melayani mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan membasuh kaki adalah membersihkan bagian tubuh yang paling kotor. Untuk itu setiap pelayan Tuhan harus mampu merendahkan hatinya bagi orang lain. Contoh ini sesungguhnya tidaklah sulit kita lakukan.
Syaratnya pun tidak berat. Yang dibutuhkan di sini sebagai yang paling utama adalah kerendahan hati. Akan tetapi di dalam kenyataannya ini sulit kita lakukan. Sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena umumnya kita manusia itu masih terkungkung dalam pola pelayanan memberi asal diberi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semangat pelayanan kita menyala-nyala dan berbinar-binar pada saat kita merasa Tuhan memberi sesuatu kepada kita. Lalu ketika tidak diberi, kita tidak melayani. Parahnya lagi, kalau kita sendiri masih selalu menuntut untuk dilayani. Yesus memberi teladan sekaligus perintah baru dalam kehidupan para murid sepanjang masa, termasuk kita saat ini. Saudaraku, jika Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu merendahkan diri sedemikian rupa dengan menghamba, lalu bagaimana dengan kita? Bersediakah kita untuk meneladan dan bersediakah kita melayani sebagaimana yang dilakukan Yesus? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menggugah kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau pakai, Engkau tunjuk, dan Engkau libatkan di dalam pelayanan. Namun demikian, kami harus memiliki suatu sikap kerendahan hati di dalam melayani. Saat kami melayani, kami harus memiliki hati yang tulus untuk tidak memandang dan membedakan satu yang lain. Ya Allah, Engkau melayani kami umat manusia yang berdosa, dan pelayanan yang murni, pelayanan yang penuh dengan kasih yang sungguh luar biasa. Demikian hendaknya apa yang hendak kami lakukan dalam kehidupan kami, melayani suami kami. Tuhan, Engkau melayani kami pada saat kami dalam keadaan yang tidak berdaya. Engkau melayani kami, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang bagus, yang baik untuk dapat bekerja dan melayani Tuhan. Ajar kami untuk dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan setulus hati. Ya Bapa, ampuni kalau selama ini mungkin pelayanan kami masih pilih-pilih dan kami masih menghitung-hitung untung dan ruginya. Ampuni kami, apalagi di saat Prapaskah ini, kami ingin untuk meneladan kasih-Mu, membasuh ataupun melayani sesama kami dengan cinta kasih yang tulus. Ya Bapak, inilah doa kami hendak melanjutkan karya kami di pagi ini. Tuhan akan menolong kami hingga sampai kami boleh merampungkan karya yang kami lakukan. Ampuni salah-salah kami sepanjang kami merenungkan firman-Mu di pagi ini. Itu doa kami yang kami minta dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Apa